Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilya Nuraini. Saya dari Institut Miftahul Huda Pamanukan Subang, program studi PIAUD semester 2. Di sini saya bersama dengan Ibu Fitri, Ibu dari Ananda Rapandra. Baiklah Ibu, minta waktunya. Ya, boleh. Saya ingin mewawancarai beberapa pertanyaan yang mungkin Ibu sudah berpengalaman dalam mendidik anak. Pertama, yang saya akan tanyakan kepada Ibu, yaitu apakah Ibu sudah terbiasa mengajarkan sholat ketika anak berada di rumah? Insya Allah saya kalau di rumah, anak saya kalau di rumah, saya selalu belajar mengingatkan dan membantu anak belajar gimana cara sholat dengan baik, dan harusnya dibimbing sama orang tua dalam masalah gerakan, bacaan, seperti itu. Karena emang anak usia dini masih terus dibimbing. Ya, karena tidak mungkin bisa sendiri kalau anak usia dini seperti itu. Mestinya kan harus ada bimbingan dari orang tua gitu. Ya, baik. Lalu pertanyaan kedua yaitu menurut Ibu apakah bacaan sholat anak usia dini sesuai dengan apa yang digunakan pada umumnya? Maksudnya tuh kan kalau di kita biasanya orang tua mungkin sudah lancar dalam bacaan sholat. Apakah anak Ibu juga sudah sesuai bacaan sholatnya? Pastinya tidak mungkin usia semacam usia dini bisa lancar membacakan bacaan sholat, karena usia dini tahapan belajar, tahapan awal belajar, mana mungkin bisa sendiri gitu, Bu. Iya, jadi masih harus dibimbing sama orang tua kalau di rumah, seperti itu. Begitupun juga dengan hafalan suratnya, gerakan-gerakan sholatnya, seperti itu. Dan mungkin dalam segi pelafalan juga belum lancar, karena kan biasanya usia anak seperti itu kan dalam ngomong juga belum jelas, seperti itu. Karena masih tahap perkembangan. Baiklah, pertanyaan yang ketiga, apakah Ibu berharap lebih kepada guru di sekolah agar anak dipandu dalam bacaan sholat yang benar? Ya pastinya, kenapa anak saya disekolahkan ke TK atau ke PAUD, otomatis ingin dibimbing supaya pintar dalam belajar bacaan sholat, gerakan sholat, seperti itu, Bu. Baik, pertanyaan yang terakhir, bagaimana langkah yang diupayakan Ibu kepada guru di sekolah agar anak dapat melakukan sholat dan bacaan yang benar dengan bacaan yang benar? Supaya dibimbing sama guru, karena orang tua udah mempercayakan belajar sepenuhnya kalau di sekolah kepada gurunya, seperti itu, supaya anak bisa pintar, bisa belajar sholat, seperti itu, Bu. Ya, jadi mungkin harus ada kerjasama. Ya, kerjasamanya harus ada kerjasama antara guru di sekolah dan orang tua, selaku di rumah juga harus ikut membimbing juga dalam masalah mengajarkan anak untuk belajar sholat, dalam gerakannya, bacaan hafalan suratnya. Baiklah Ibu, mungkin itu pertanyaan yang dapat saya tanyakan kepada Ibu. Terima kasih atas waktu dan penjelasannya. Mungkin langsung saja ya Ibu, supaya
saya bisa memahami ini kan pasti harus ada apa namanya tuh yang dapat saya ambil, pemahaman yang dapat saya ambil ketika saya bertanya sama ibu tentang anak usia dini dalam bacaan sholat. Jadi kesimpulannya mungkin setelah saya observasi langsung ya kepada ibu mengenai anak, cara gerakan sholatnya, bagaimana anak harus diajarkan sholat di rumah, tentunya juga perlu bimbingan dan bantuan dari guru juga dan orang tua di rumah. Jadi harus kerjasama antara guru di sekolah dan orang tua di rumah. Dan jadi mengajarkan kebiasaan kepada anak itu di lingkungan rumah itu jadi sangat penting. Kenapa? Karena kualitas bacaan sholat anak usia dini itu ya memang masih tahap perkembangan tahap awal perkembangan. Jadi ketika anak lebih sering diajarkan sholat, entah itu di rumah dan di sekolah, maka anak juga seiring berjalannya waktu akan terbiasa melakukan sholat dengan bacaan yang baik dan benar. Demikian, terima kasih penjelasan dari saya dan Ibu Fitri. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.